Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap jajaran Dewan Juri, yang saya hormati teman-teman para finalis Dai Muda Gorontalo, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahil mahmud ala ma lahu minal asma'il husna was sifatil kamilatil azimatil ulya walladzi an'amana bil islam wal iman. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la man nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada best of the best man, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa misi ajaran agama Islam sampai ke penjuru pelosok dunia, sehingga kita bisa merasakan kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Tak lupa pula saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya dapat berdiri di sini untuk membawakan siraman rohani yang berjudul Menjadi Generasi Muslim Sejati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, para remaja saat ini atau yang biasa kita sebut dengan generasi zaman now sungguh sangat memilukan, memalukan dan memprihatinkan. Di mana generasi di zaman era globalisasi ini sangat jauh berbeda dengan generasi di masa kejayaan Islam. Mereka lebih suka mengikuti tren mode zaman sekarang yang telah membawa mereka jauh dari aturan-aturan agama, gaya hidup serta moral dan akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW telah sirna dari kehidupan mereka. Kita juga telah melihat brutalnya remaja saat ini melalui media elektronik atau bahkan terjadi langsung di lingkungan sekitar kita. Banyaknya kriminalitas, pembunuhan, penggunaan obat-obat terlarang, mabuk-mabukan, sampai pergaulan bebas dan ada yang hamil di luar nikah akibat dari ulah generasi zaman sekarang. Apakah seperti ini yang kita sebut dengan generasi? Sementara generasi yang kita harapkan untuk meneruskan panji-panji jihad of Islam, generasi yang kita harapkan untuk menjadi penerus kebangkitan Islam telah hilang terlindas zaman. Kemana generasi kita? Salah satu dari aspek yang gampang terpengaruh akibat perkembangan zaman adalah pergaulan. Apalagi pergaulan bebas remaja saat ini yang sedang marak terjadi, tetapi sama sekali mereka tidak menyadari, bahkan menganggap hal tersebut adalah wajar bagi mereka. Sungguh miris, bukan? Padahal Imam At-Tabrani telah meriwayatkan dalam hadis, "Janganlah kalian berkhalwat dengan wanita, demi diriku yang ada pada kekuasaannya. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan setan akan masuk di antara keduanya. Lebih baik seorang laki-laki berdekatan dengan babi yang bermurah lumpur daripada dia mendekatkan bahunya ke bahu wanita yang tidak halal baginya." Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan kurangnya ajaran ilmu agama di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, lemahnya iman, serta kurang pemahaman agama yang kuat, serta era globalisasi yang lebih cenderung mengikuti gaya barat, sehingga dampaknya sangat berpengaruh terutama di kalangan generasi muda. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika dalam pergaulan serta batasan-batasan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama untuk mencegah terjadinya sesuatu atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Pergaulan merupakan salah satu dari perjalanan kita sebagai remaja yang harus selalu kita perhatikan, karena ketika salah dalam pergaulan maka akan mengakibatkan kita jatuh dan memupus semua harapan. Jika ada seseorang yang sering mengajak kemaksiatan, ada baiknya kita menjauh dari orang tersebut atau kita ajak dia pelan-pelan dalam kebaikan. Sebab manusia bisa saja dalam kondisi lemahnya iman sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain ataupun godaan syaitan. Janganlah membiarkan diri kita larut dalam buayan kenakalan dan pasrah akan perilaku yang menyimpang. Kita harus bisa membatasi dan membedakan mana yang sudah di luar batas dan mana yang masih terlihat pantas, serta membuka hati bahwa tidak semua dari apa yang kita lihat bisa kita sentuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyud ana fi ra'si ahadikum bi mikyatin min hadidin khairul lahu min ayyamas samratan la tahillu lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki yang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati, bagaimana kita bisa menjadi generasi penerus Islam dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi di zaman milenial ini, sehingga bisa mencegah kita dari pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa diri kita adalah teman kita. Bagaimana kebiasaan atau tingkah laku seseorang dapat dilihat dari teman-teman sepergaulannya. Sebab itulah Islam menganjurkan kepada kita untuk bergaul dengan orang-orang yang saleh, sehingga kita dapat mencontoh keteladan kebaikannya, dapat mengambil ilmu darinya, serta dapat menjadi sarana bagi kita untuk terus memperbaiki diri, sehingga mencegah kita dari pergaulan yang tidak sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Yang artinya, dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, sungguh dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran surah Al-Imran ayat 101. Shadaqallahul azim. Bagi kaum muslimin, membangun generasi muda merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Bahkan ditegaskan untuk membentuk generasi muda yang mulia, bahkan ditegaskan untuk membantu para generasi muda dalam menemukan jati diri mereka. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut apabila meninggalkan generasi penerus di belakang kalian, generasi yang lemah. Lemah yang dimaksud adalah lemah dalam akidah dan lemah dalam berakhlakul karimah. Karena generasi muda merupakan tulang punggung bangsa, calon pemimpin di masa depan, dan para generasi muda lah yang akan membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Oleh karena itu, kita sebagai penerus Islam yang menjadi harapan bangsa, juga harapan mertua, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan dalam hidup kita agar terhindar dari indahnya rayuan gombalan dunia. Jadilah generasi muslim sejati yang langkahnya pasti untuk mencari ridho ilahi. Hidupnya selalu tertunjuki kepada jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai, dan tidak pula jalan orang yang sesat karena lebih mengikuti hawa nafsu duniawi daripada petunjuk ilahi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin sekian yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah yang Maha Benar,
dan yang hilaf datangnya dari saya sendiri sebagai manusia yang tidak luput dari salah, hilaf dan dosa. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.